Sudah Bu, terima kasih Bu. Ya. Udah bisa dimulai, Bu? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya Bu Imbu dan juga rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 4 kalau nggak salah ya ingin menjelaskan pada pertemuan ini terkait chapter 6 yang ada di buku dan juga chapter 7. Pertama-tama perkenalkan dulu. Di sini kita ada 5 orang. Dari saya sendiri ada Andika Rizky, terus juga ada Anissa Ramadanti, Helin Saras Putri, Rifki Ahmad Naufal, dan Rika Siti Jakiatus Solihah. Langsung ke next slide berikutnya. Nah, sebelumnya mau menjelaskan konten yang ada di chapter 6 ini ada 5. Yang pertama, why careful selection is important. Yang kedua, basic testing concept. Yang ketiga, type of test. Yang keempat, work samples and simulation. Yang kelima adalah background investigation. Kemudian lanjut. Nah, yang pertama ini, why careful selection is important. Kenapa sih seleksi yang cermat itu penting? Kita tahu setelah kita menerima resume atau CV yang kita terima dari calon pegawai yang mendaftar ke perusahaan kita, itu langkah selanjutnya adalah menyeleksi atau memilih pegawai-pegawai yang dengan resume baik. Nah, di sini penting sekali kita melakukannya dengan cermat atau careful. Kenapa? Menurut buku ini ada 3 alasannya. Yang pertama itu adalah performance, organizational performance. Tidak dapat dipungkiri performance atau kinerja dari kita atau perusahaan itu sangat bergantung dengan teman sejawat atau juga dengan bawahan kita. Makanya ketika kita memilih pegawai yang memiliki skill baik, itu sangat sangat berpengaruh terhadap kinerja atau performance perusahaan itu sendiri. Sebaliknya, jika kita memilih pegawai yang tidak tepat untuk pekerjaan itu, tentunya akan menghambat dari performance atau kinerja yang kita miliki. Makanya penting sekali ketika kita akan screening atau menyaring pegawai itu baiknya ada di pada saat kita menyeleksi pada saat kita meng-hire pegawai, bukan ketika kita sudah meng-hire-nya. Yang kedua itu adalah cost of recruiting and hiring. Seperti yang dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya di pertemuan sebelumnya, biaya dari proses penyeleksian pegawai itu atau penerima pegawai itu tentu tidak rendah ya. Diperlukan biaya yang memang harus diperhitungkan oleh setiap perusahaan. Nah, makanya jangan sampai di sini tuh manfaat yang kita terima dari proses penyeleksian pegawai ini lebih dikit atau lebih kecil yang kita terima manfaatnya dibandingkan dengan biaya yang kita keluarkan pada saat proses rekrutin ini. Terus yang kedua itu legal obligation and liability. Ini penting karena mismanaging hiring itu memiliki konsekuensi hukum atau legal consequence. Nah, itu tuh kita sebagai perusahaan ya, tentunya itu bisa dituntut ketika kita melakukan negligent hiring atau mempekerjakan seseorang yang memiliki catatan kriminal atau perilaku menyimpang yang bisa berdampak terhadap kriminalitas. Nah, contohnya itu dulu ada, kalau teman-teman ingat itu ada kasus JIS. Kalau teman-teman ingat JIS itu dulu ada JIS internasional. Dia ada kasus pelecehan seksual oleh gurunya terhadap muridnya, di mana
dengan kasus tersebut pasti yang dituntut adalah sekolahnya atau organisasinya. Makanya legal obligation ini penting, ketika kita melakukan penyeleksian itu sangat penting untuk diperhatikan, catatan kriminal dari calon pegawai atau perilaku dari, pegawai tersebut. Nah, yang berikutnya, slide berikutnya, person job fit dan person organization fit. Apa sih ini? Person job fit itu adalah ketika pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kompetensi yang dibutuhkan oleh sebuah pekerjaan telah sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, kompetensi yang dimiliki oleh calon pegawai. Jadi, seorang calon pegawai telah memiliki kompetensi yang memang dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut, atau the right man for the job. Nah, sedangkan person organization fit itu adalah kesesuaian antara seorang calon pegawai dengan nilai-nilai yang ada pada perusahaan atau organisasi tersebut. Kalau kita contohnya, menteri yang contohnya misalnya ya, menteri yang ketahuan korupsi, kita tahu, menteri itu adalah person job fit. Jadi dia punya kapabilitas yang sesuai dengan pekerjaannya, dia pintar, lulusan luar negeri atau sebagainya. Tapi dia tidak person organization fit karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di kementerian tersebut, yaitu integritas atau kejujuran dan sebagainya. Nah, modern ini penting banget kita sebagai pemberi kerja, dalam menyeleksi itu memperhatikan tidak hanya person job fit, tetapi person organization fit-nya juga. Kemudian yang berikutnya, nah, di bahasan yang kedua di chapter 6 ini adalah basic testing concept atau, konsep dasar dari sebuah testing. Seperti kita tahu yang sudah dibahas sebelumnya, testing itu sebagai salah satu, tools atau alat dalam proses seleksian, calon pegawai yang sering banget digunakan. Eee, Tes atau ujian itu sering banget kita temui, di mana-mana. Contohnya kayak tes CPNS itu menggunakan tes, atau tes masuk UI juga kita kemarin simak juga menggunakan tes. Jadi ya testing ini salah satu contoh tools dalam perekrutan yang, apa namanya, populer digunakan. Nah, ada requirement yang harus pahami atau yang dimiliki oleh sebuah tes atau ujian. Yang ada 2, yang pertama itu reliability dan validity. Apa itu reliability dan validity? Reliability ini adalah keandalan, sedangkan validity ini adalah, keabsahan. Reliability ini mengacu terhadap konsistensi. Jadi, sebuah tes itu dianggap konsisten, reliable ketika sebuah tes itu dilakukan berulang-ulang dan, memiliki hasil yang konsisten atau sama. Nah, eee, ukur reliability sebuah tes ini ada beberapa cara, contohnya, dengan cara melakukan tes ulang terhadap, kelompok yang sama, tapi dengan waktu yang berbeda. Contoh misalnya, tes yang sama, cuman keesokan harinya dilakukan tes yang sama dengan orang yang sama, atau tes yang serupa atau equivalent yang memiliki kesulitan yang setara dan sebagainya. Atau bisa juga, eee, tes itu, dipertanyakan dalam satu tes itu ada pertanyaan yang berulang-ulang sifatnya atau, jenisnya, namun dengan, ibaratnya pertanyaan yang sedikit diubah. Contoh kalau kita lihat itu biasanya ada di tes kepribadian. Tes kepribadian itu mungkin dalam 80 soal itu, tes yang mempertanyakan atau mengenai integritas itu ada beberapa kali kita temui, namun dengan soal kasus yang berbeda. Nah, di situ kita dilihat nih hasil kalau misalnya seseorang menjawabnya dengan konsisten, eee, dari pilihan yang ada, itu bisa dikatakan bahwa uji tes atau ujian itu adalah, sudah reliable atau, andal. Nah, yang kedua, validity. Dia ini, kalau misal reliability ini kan mempertanyakan apakah sebuah tes itu, jika dilakukan berulang kali memiliki hasil yang konsisten atau yang sama. Nah, sedangkan kalau validity menanyakan apakah sebuah tes sebenarnya mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Jadi contohnya kalau misalnya kita nih mengukur, eee, untuk memotong balok kayu
yang dengan sebuah penggaris atau sebuah alat yang memang sudah ada patokannya gitu kan. Itu pasti ukurannya selalu sama ketika kita memotongnya dengan alat yang sama. Nah, tapi jika alatnya itu ternyata ada sedikit salah ukur, misalnya ukuran yang kita pengen itu sebenarnya 30 senti, ternyata penggaris atau alatnya tersebut itu kelebihan sedikit menjadi 33 senti. Nah, itu kita bisa katakan kalau itu tuh telah reliable tapi tidak valid atau tidak absah. Berikutnya, yang berikutnya ini ada type of validity. Validity test itu ada 3 kriteria, ada 3. Pertama itu ada criterion validity. Nah, ini tuh menggambarkan hubungan antara nilai yang dihasilkan dari sebuah prosedur seleksi dengan performa pekerjaan dari seorang calon pekerja. Jadi, itu tuh menggambarkan, keterkaitan antara nilai dari sebuah tes dengan performa pekerjaan yang memang kita uji. Atau misalnya, apakah nilai dari sebuah, misalnya ada seseorang yang tes akuntansi gitu. Nah, ketika nilai 90 itu, misalnya seseorang itu mendapatkan nilai hasilnya 90. Nah, apakah, nilai 90 itu sangat, erat dengan kaitannya ketika dia menjadi seorang akuntan dan memiliki performa yang bagus atau kinerja yang bagus sebagai akuntan, maka itu disebut kriteria validity. Sedangkan kalau content validity itu menggambarkan bahwa kandungan dari sebuah prosedur seleksi merepresentasikan aspek penting dari performa sebuah pekerjaan. Jadi ini terkait konten isi dari tes tersebut, itu, yang kita ujikan itu telah merepresentasikan aspek pentingnya. Contohnya misalnya kayak, eee, sebuah tes, di beberapa universitas misalnya ada ujian masuk, eee, dokter gigi. Nah, calon applicants itu calon dokter gigi itu dia, disuruh menggambar, bentuk gigi misalkan. Nah, ketika dari tes tersebut itu menggambarkan aspek penting dari pekerjaannya dia atau sebagai dokter gigi, maka itu telah dikatakan content validity. Nah, yang ketiga itu construct validity, menggambarkan bahwa sebuah prosedur seleksi mengukur gagasan seperti ide abstrak, seperti moral atau kejujuran, dan sangat penting untuk kesuksesan sebuah performa sebuah pekerjaan. Ini terkait dengan ya sebenarnya sifat-sifat ide atau abstrak seperti mengukur moral atau kejujuran. Jadi, nah itu kita tahu kan kalau moral dan kejujuran itu sangat penting untuk sebuah pekerjaan. Kemudian berikutnya, nah yang berikutnya ini how to validate a test. Bagaimana sih kita mengatakan bahwa sebuah tes itu telah valid gitu kan. Ada 5 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu analyze the job. Nah, langkah yang pertama itu adalah menjabarkan deskripsi dari pekerjaan itu dan spesifikasinya. Di sini ada predictors dan kriteria. Apa sih predictors itu? Predictors itu sifat manusia dan skill yang kita percayai berhasil untuk pekerjaan ini. Contohnya, eh, kalau misalnya dia itu sebagai eh, customer service, maka predictorsnya adalah apakah dia bisa eh, good speaking ataukah dia bisa berbicara dengan baik atau enggak, atau misalnya dia ini melamar pekerjaan sebagai eh, penjaga perpustakaan, apakah dia orang yang rapih dalam menyusun sesuatu atau tidak, kayak gitu. Itu sebenarnya prediktor. Sedangkan kriteria itu standar kesuksesannya. Jadi kita dalam step pertama ini kita harus menentukan eh, apa yang dimaksud dengan sukses on the job. Jadi standar-standar suksesnya itu apa sih? Nah, misalnya ada contohnya nih, production kriteria ini ada jenisnya seperti production related criteria, contohnya seperti kuantitas, kualitasnya atau sebagainya. Atau juga personal data seperti kehadiran atau lamanya dia melayani, length of service dan sebagainya. Jadi itu kriterianya. Nah, yang kedua ini ada choose the test. Jadi kita memilih nih jenis tes apa yang akan kita aplikasikan untuk calon pegawai. Di antaranya bersifat ada yang single atau yang battery test. Tes battery ini
adalah kumpulan beberapa tes di mana dijadikan satu. Kalau contohnya mungkin kalau yang tes CPNS kan mungkin ada yang apa namanya, tes kewarganegaraan, tes, TIU itu intelijensi umum misalnya, terus atau enggak tes, kepribadian. Nah, itu tuh 3 tes dijadikan satu, di mana tiga-tiganya itu apa, dari ketiga itu mengukur, beberapa kriteria. Nah, nah, di Amerika atau mungkin di Indonesia ya, itu, tes-tes ini sebenarnya bisa ada beberapa perusahaan yang menyediakan tes-tes kepribadian atau sebagainya. Nah, kita sebenarnya bisa memilih tes-tes tersebut. Ketika kita sudah memilih, yang ketiga itu adalah administer the test atau, kita aplikasikan tes yang sudah kita pilih di step kedua, untuk diaplikasikan ke calonnya atau ada 2 cara sebenarnya, ada concurrent validation atau predictive. Yang concurrent validation itu adalah dengan, mengaplikasikan ya, tes yang kita sudah pilih ke pegawai yang sudah menjadi pegawai di kantor kita dan kita, mengukurnya nih, apakah hasil yang tinggi dari sebuah tes yang kita aplikasikan ke pegawai kita sendiri itu telah menggambarkan kinerja dari pegawai kita. Nah, kelebihannya adalah kita sudah memiliki, data itu sendiri, kinerja dari pegawai itu sendiri. Jadi kita korelasikannya itu sudah apa namanya, sudah bisa karena kita punya data dari kinerja pegawai yang ikut tes tersebut. Tapi kekurangannya adalah, eee, pegawai pegawai tetap kita atau pegawai yang sudah menjadi pegawai tidak merepresentasikan calon pegawai yang akan kita uji. Jadi apalagi, pegawai tetap itu pasti sudah melewati namanya on job training atau seminar dan sebagainya. Jadi ketika tes itu diberikan kepada pegawai kita sendiri pastinya, biasanya itu sudah familiar dengan dengan isi dari jawaban dan sebagainya dari tes tersebut sehingga ini adalah jadi kelemahan dari, concurrent validation yang pertama ini. Sedangkan kalau prediktif ini, kita, mengaplikasikan tes tersebut ke calon pegawainya, cuman ketika pada saat pemilihannya itu kita, menyaringnya dengan, eee, penilaian yang lain seperti interview dan sebagainya. Nah, ketika sudah diseleksi, kita bisa nih mengukur apakah, kinerja yang si calon pegawai ini benar nggak sih, sesuai nggak sih kinerjanya yang misalnya pada kenyataannya kinerjanya bagus nih. Apakah benar ketika dia tes kemarin itu, nilainya itu tinggi atau ternyata malah sebaliknya, kinerjanya baik, tapi tes yang kemarin itu malah rendah. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kalau misalnya terjadi seperti itu, maka tes tersebut tidak valid atau, ya tidak absah atau segala macam. Nah, yang keempat ini relate your test score, and criteria. Jadi, maksudnya ini skor versus actual performance. Jadi kita menghubungkan antara hasil dari hasil dari tes yang kita berikan dengan, kinerja sesungguhnya dari pegawai tersebut. Nah, yang kelima ini sebelum kita memberikan tes itu kita melakukan ulang step 3 dan step 4 seperti itu. Berikutnya. Nah, yang berikutnya ini ada type of bias. Nah, bias ini tentunya pemberi kerja harus menghindari yang namanya bias dalam memberikan tes. Nah, prakteknya ada 2 nih bias yang terjadi. Yang pertama itu bias on how the test measure the threat it purports to measure. Jadi maksudnya sifat dari maksud tujuan pengukuran ini itu bias gitu. Contohnya nih, contoh yang ada di buku ini misalnya tes IQ untuk orang kulit putih kelas menengah, itu biasanya valid untuk mengukur kemampuan kognitif dari orang tersebut. Tapi jika tes IQ ini diaplikasikan kepada kaum minoritas, ini bisa menjadi arti bahwa kaum minoritas itu seberapa familiar dia dengan
kultur dari orang kulit putih kelas menengah. Jadi sifat dari tujuannya ini bisa bias gitu. Nah, kalau yang kedua itu bias on how the prediction one makes based on the test. Jadi biasnya terhadap prediksi yang dibuat oleh seseorang terhadap hasil dari tes tersebut. Contohnya nih, ada hasil tes mata kuliah akuntansi lulusan SMA, jurusan IPA dan jurusan IPS. Jika yang lulusan SMA jurusan IPA hasilnya 60, sedangkan yang IPS hasilnya 60 juga gitu ya. Mungkin biasanya adalah bagi orang jurusan IPA 60 itu sudah baik atau maksudnya sudah cukup gitu. Sedangkan untuk jurusan IPS yang familiar dengan mata mata pelajaran akuntansi tentunya mungkin itu terlalu rendah gitu. Jadi under predict dan over predict itu maksudnya. Selanjutnya. Next. Nah, yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya namanya Anissa. Silakan Anissa. Terima kasih Dika. Selanjutnya kita akan membahas terkait test takers individual rights and test security. Nah, dalam melakukan tes itu biasanya terdapat beberapa hak terkait privasi yang perlu dijaga oleh employers atau recruiters. Yang pertama itu ada the right to privacy and information, di mana employers atau recruiters ini harus menjaga privacy serta informasi pribadi yang berkaitan dengan pegawai atau calon pegawainya. Lalu selanjutnya ada the right to the confidentiality of test result. The right to the confidentiality of test result ini maksudnya adalah employer itu harus menjaga kerahasiaan dari hasil tes yang dilakukan tanpa memberikannya kepada pihak lain. Nah, selanjutnya ada the right to inform consent regarding use of the test result. Artinya penggunaan tes itu penggunaan hasil tes itu harus atas izin orang tersebut. Selanjutnya ada the right to expect that only people qualified to interpret the scores will have access to them. Jadi hasil tersebut hanya dapat diakses oleh pihak yang qualified untuk melakukan assessment terhadap hasil tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada the right to expect the test is fair to all, yaitu tes harus fair dan tidak ada diskriminasi antara satu aplikan dengan aplikan yang lain. Selanjutnya kita akan membahas terkait how do employers use test at work. Nah, biasanya dalam tes itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada basic skill test, di mana basic skill test itu biasanya mengukur kemampuan seperti aritmatika, kemampuan menulis laporan, dan kemampuan mengikuti instruksi. Jadi kemampuan yang sifatnya itu basic. Selanjutnya ada job skill test atau tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan tertentu yang dibutuhkan untuk posisi pekerjaan tertentu. Dan yang terakhir ada psychological test atau tes yang digunakan untuk mengukur kondisi psikologis seorang calon pegawai. Nah, selanjutnya kenapa sih testing itu harus dilakukan? Yang pertama, increase work demand equals more testing. Artinya adalah akan ada banyak pekerjaan di masa depan dan pekerja yang tentunya dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan itu akan bergantung kepada tes ini untuk menyeleksi calon pekerjanya. Selanjutnya ada screen out bad employers atau perusahaan ini tidak hanya menggunakan tes untuk menyeleksi orang-orang atau menyaring orang-orang dan calon pekerja yang memiliki kualitas baik, tapi juga untuk menyaring pegawai yang memiliki kualitas buruk dan sudah direkrut menjadi pegawai. Yang terakhir ada reduce turnover by personality profiling, yaitu untuk untuk di manajemen SDM itu sendiri kan turnover pegawai yang tinggi itu kan berarti banyaknya pegawai yang akhirnya mengundurkan diri dalam suatu periode tertentu. Nah, dengan cara menyisipkan personality profiling di tahap tes ini berguna untuk mengurangi high employee turnover perusahaan tersebut. Selanjutnya ada computerized and online testing. Nah, di masa teknologi yang sudah berkembang ini biasanya tes untuk melakukan rekrutmen pegawai ini dilakukan melalui sistem komputerisasi dan online. Yang pertama itu ada telepon pre-screening. Nah, biasanya kalau telepon pre-screening itu adalah tahap yang dilakukan pada awal tahap interview dan tujuannya untuk mengevaluasi kualitas seseorang dengan lebih menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya ada offline komputer test yang tujuannya untuk seperti yang tadi dijelaskan oleh Dika, mengurangi bias yang ada. Lalu ada virtual inbox test dan online problem solving test. Selanjutnya, ada beberapa tipe tes yang digunakan melalui sistem komputerisasi
komputerisasi, dan online ini. Di antaranya ada specialized work sample, numerical ability, reading comprehension, dan clerical comparing and checking. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis tes yang dilakukan oleh perusahaan pada saat melakukan rekrutmen pegawai. Yang pertama itu ada cognitive test, di mana di dalamnya itu termasuk pengukuran intelligence dan other specific cognitive abilities. Terus ada personality and interest, yang mengukur aspek dasar kepribadian seorang seperti introversion, stability and motivation. Terus ada motor and physical test, yang digunakan untuk mengukur static and dynamic strength serta body coordination seseorang. Serta ada yang terakhir ada achievement test, yang bertujuan untuk mengetahui skill dan knowledge apa saja yang sudah dimiliki seseorang. Nah, untuk cognitive ability test ini sendiri mencakup intelligent dan specific cognitive abilities. Nah, kalau untuk intelligent test ini biasa digunakan untuk mengukur berapa kemampuan sekaligus meliputi beberapa kemampuan seseorang, yang meliputi memori, vocabulary, verbal fluency, numerical ability, dan biasanya itu dilakukan dengan melalui IQ test. Intelligent test ini akan digunakan untuk mengetahui kemampuan intelijensia seseorang secara general, yang biasa itu diukur oleh tingkatan angka tertentu. Misalnya orang tersebut tuh IQ-nya inferior, normal, atau superior. Lalu ada juga tes yang digunakan untuk mengukur specific cognitive abilities atau kemampuan kognitif lain yang lebih spesifik, misalnya deductive reasoning, verbal comprehension, memory, and numerical ability. Tes yang digunakan untuk mengukur specific cognitive abilities ini biasanya disebut juga dengan aptitude test. Nah, ini ada contoh salah satu contoh bagan IQ test traits yang akan diujikan pada IQ test. Ini ada yang pertama ada verbal comprehension index, working memory index, perceptual organization index, processing speed index. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri breakdown dari masing-masing traits yang akan diuji. Misalnya kalau verbal comprehension, vocabulary, similarities, information, dan compression, dan lain-lainnya. Nah, ini selanjutnya ada beberapa tipe dari technical aptitude test. Yang pertama ada mechanical reasoning test, spatial ability test, abstract reasoning test, fault diagnosis test, verbal ability test, dan numerical aptitude test. Nah, biasanya, ini contohnya adalah misalnya kalau perusahaan itu ingin merekrut engineer, maka tes technical aptitude test yang harus dilakukan itu meliputi mechanical reasoning test, terus ada juga mungkin numerical aptitude test, dan fault diagnosis test. Selanjutnya ke personality and interest test. Untuk mengukur job performance seseorang, tentunya tidak cukup hanya mengukur kemampuan kognitif saja, tapi perlu adanya penilaian interpersonal skill yang harus dilakukan guna mengetahui potensi seseorang secara lebih lanjut. Jadi selain performance skill, biasanya perusahaan juga memerlukan non-performance skill seperti attitude dan motivation. Nah, untuk mengukur non-performance skill ini sendiri ada beberapa jenis tes yang bisa dilakukan. Contohnya Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI, terus ada Wilford-Zimmerman Survey, dan MMPI. Nah, mungkin teman yang udah sering teman adalah yang MBTI ya, karena MBTI itu kalau untuk MBTI itu sendiri terdapat 16 tipe kepribadian yang masing-masing mempunyai prospek pekerjaan yang kompatibel dan cocok dengan kepribadian tersebut, dan tentunya secara tidak langsung dapat membantu employer atau perusahaan untuk mengetahui apakah seseorang itu kompatibel atau tidak untuk posisi yang diperlukan. Nah, apa aja sih sebenarnya personality traits utama yang diukur dalam personality and interest test ini? Ada istilah yang namanya the Big Five. Nah, the Big Five ini mencakup yang namanya extraversion atau tendensi seseorang untuk dapat dengan mudah bersosialisasi dengan orang lain. Terus ada emotional stability, yaitu tendensi seseorang untuk dapat mengalami insecurity, anxiety, atau hostility. Selanjutnya ada openness to experience atau keterbukaan terhadap pengalaman baru. Selanjutnya ada agreeableness yang akan sangat berpengaruh pada kerja tim, dan conscientiousness yang berkaitan dengan achievement dan dependability.
Nah, personality and interest test ini memang sangat mempunyai korelasi yang cukup besar terhadap job performance seseorang. Contohnya, misalnya orang yang mempunyai tingkat extroversion yang cukup tinggi itu akan punya potensi yang tinggi juga untuk membantu meningkatkan tingkat sales perusahaan, gitu. Terus, tapi ada juga beberapa perdebatan terkait personality dan interest test ini karena tes ini kan sifatnya self-report ya, makanya ada kecenderungan yang sangat besar untuk seorang itu tidak menjawab pertanyaan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Maka dari itu, validitas tes ini kadang-kadang dinilai cukup rendah dan perlu dipertimbangkan lagi apakah perlu dijadikan salah satu asesmen dalam screening pegawai. Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang biasanya ditanyakan dalam personality test. Bisa dibaca sendiri ya, teman-teman. Selanjutnya ada achievement test. Nah, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, achievement test ini biasanya itu digunakan untuk mengukur skill atau keahlian dan knowledge atau pengetahuan seorang apabila perusahaan ingin mengisi suatu posisi tertentu berdasarkan pengalaman seorang. Nah, biasanya untuk tesnya sendiri, achievement test ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu job knowledge test dan work sample test. Yang terakhir ada motor and physical test. Nah, motor and physical test ini biasa digunakan untuk mengukur kapasitas fisik seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu yang melibatkan kemampuan fisik, contohnya misalnya tentara, polisi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Tapi sekarang untuk tes fisik ini tidak hanya dilakukan untuk pekerjaan yang membutuhkan kemampuan fisik seperti yang saya sebutkan tadi, tapi juga digunakan untuk beberapa sektor pekerjaan lainnya, contohnya di industri IT. Karena pada industri lain juga tes ini juga digunakan untuk mengukur apakah seorang itu dapat capable secara fisik untuk menghadapi jam kerja yang padat dan apakah seorang itu dapat bekerja di bawah tekanan yang cukup berat. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Elin. Oke, teman-teman, aku bakal lanjutin materinya ke work samples and simulation. Lanjut. Next. Ya, work samples itu adalah assess atau measure job performance ya, teman-teman. Jadi kayak menilai kemampuan seseorang ketika melakukan suatu pekerjaan berdasarkan requirement atau persyaratan yang dibutuhkan di dalam satu pekerjaan. Oke, lanjut. Nah, seperti apa sih cara rekruter ketika dia melakukan work simulation? Jadi ada 6 secara garis besar ada 6 ya. Ada 6 cara. Yang pertama adalah work sampling, yang kedua ada management assessment centers, yang ketiga ada video based situational testing, keempat miniature job, training and evaluation, lalu ada computerized multimedia candidate assessment tools, dan situational judgment test. Kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, work sampling itu adalah salah satu cara untuk mengetes bagaimana kemampuan kandidat ketika melakukan suatu pekerjaan yang mereka lamar kayak gitu ya. Dan nantinya recruiters akan mengevaluasi performance-nya mereka. Jadi ada tiga hal yang biasanya dinilai oleh recruiters ketika melakukan work sampling. Yang pertama adalah job knowledge test atau yang bisa dibilang kemampuan pengetahuan mengenai pekerjaan itu sendiri. Jadi seperti apa sebenarnya kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu pekerjaan. Misalnya akuntan, otomatis dia harus mengerti dan paham banget yang namanya akuntansi. Work sampling nilai nih gimana cara dia memahami satu laporan keuangan, bagaimana cara mengerjakannya, seperti itu. Nah, kalau untuk hands-on performance test, ini tes untuk untuk pekerjaan yang membutuhkan kemampuan fisik. Jadi misalnya kayak mungkin kayak kalau misalnya kuli misalnya ya dia harus bisa bawa barang seberapa banyak misalnya kayak gitu. Lalu situational test, kalau di situational test itu kandidat akan diberikan pertanyaan-pertanyaan atau situasi-situasi tertentu di mana dia harus menentukan langkah yang tepat untuk dilakukan. Kita next. Oke, di Management Assessment Center juga masih ada 6 lagi ya, ada 6 cara yang bisa dilakukan oleh recruiters. Ada the in basket, ada management games, ada individual presentation, ada leaderless group discussion, ada objective test, dan ada the interview. Ini biasanya tidak dilakukan semua satu urutan panjang gitu, enggak. Biasanya ada recruiters yang dia hanya memilih beberapa saja gitu. Biasanya kalau yang kayak gini bisa kamu temukan di
bukan OJT-MT ya, mungkin manajemen trainee. Jadi misalnya nanti ada disuruh bikin presentasi, di kelas nanti dibikin diskusi, kayak gitu. Lalu ada interview juga, bagaimana nanti bagaimana kandidat menghadapi satu situasi seperti itu. Nanti disertai juga dengan contoh-contoh kasus. Kita lanjut. Nah, kalau video based situational testing ini sebenarnya kurang lebih sama dengan situational judgment ya. Cuman perbedaannya adalah kandidat akan dihadapkan dengan PC atau dengan video. Jadi nanti dia melihat situasi itu secara langsung melalui bantuan online PC atau video. Ini sangat berguna kalau misalnya sebelumnya bisa video based situational testing seperti itu. Lanjut. Nah, lalu ada computerized multimedia candidate assessment tools. Nah, di cara yang ini recruiters atau perusahaan akan memberikan kandidat beberapa maaf, bentar, kayaknya ada yang Halo, suaranya nggak kedengeran, Mbak. ke miniatur job training dulu kalau gitu. Di miniatur job training itu kandidat akan di-training sesuai dengan pekerjaan yang nanti akan dikerjakan. Jadi nanti konsepnya seperti ini. Kalau salah satu contohnya itu dulu perusahaan Honda di Alabama ketika mereka baru buka, mereka meng-hire seluruh calon karyawan dengan persyaratan tertentu, dan persyaratannya sangat minimum ya, misalnya cuma lulus SMA kayak gitu. Lalu nanti mereka diberikan kelas selama dua kali seminggu setiap malam. Di dalam kelas ini nanti mereka akan melihat nih seperti apa sih pekerjaan di Honda gitu. Mulai dari bagaimana sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang ada di sana dan bagaimana sebenarnya karyawan-karyawan Honda dalam bekerja. Nanti setelah kelas diberikan ada asesmennya juga, lalu nanti yang lulus baru dipekerjakan, sedangkan yang nggak lulus nanti tidak lanjutkan, kayak seperti itu prosesnya. Oke, kita next. Situational judgment test ini ya kurang lebih sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya. Pokoknya kata kuncinya adalah situational. Ketika kandidat dipanggil oleh rekruter untuk melakukan untuk melakukan tes jenis ini, maka nanti kandidat akan diberikan kondisi-kondisi tertentu, lalu nanti dia harus menempatkan dirinya berdasarkan pilihan-pilihan yang ada. Misal apakah Anda pernah mengalami permasalahan dengan atasan atau rekan kerja? Kalau pernah, bagaimana Anda seperti apa permasalahannya? Lalu, apa yang Anda lakukan? Apakah menurut Anda yang sudah Anda lakukan itu adalah jalan yang terbaik? Atau menurut Anda ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah tersebut? Misalnya seperti itu. Atau ada situasi-situasi kritikal yang mungkin urgent dalam satu pekerjaan, mungkin misalnya Anda harus membuat satu keputusan, tapi kondisinya saat itu Anda tidak bisa minta bantuan pada siapa-siapa, dan juga proyeknya itu sudah mendekati deadline, apa nih yang akan kamu lakukan, seperti itu. Oke, next. Ya, dari berbagai macam cara recruiter dalam menilai kandidat, nanti akan dibuat nih dibuat rekapnya apa saja sih sebenarnya yang sudah dilakukan tesnya, lalu bagaimana hasilnya gitu. Misalnya kayak di sini di tabel 61 bisa kita baca sama-sama. Di sini ada job knowledge test, cara tes mengenai kemampuan dia dalam bekerja, dalam pekerjaan itu. Validitasnya seperti apa, impact-nya akan seperti bagaimana gitu. Kalau untuk mengembangkan kemampuan dia, apakah membutuhkan biaya yang besar atau biaya yang lebih kecil, seperti itu. Kita lanjut.
Cara selain namanya background check. Background check ya rahasia gitu ya. Slide-nya. Nih, oke. Ya, baik. Ketika background check, apa sih alasannya kenapa perusahaan harus melakukan background check kepada calon karyawan atau kepada kandidat yang melamar di perusahaannya? Jadi ada 2 alasan yang paling utama. Yang pertama adalah verify applicants information gitu, untuk memverifikasi informasi-informasi yang telah tertera di resume atau di CV. Misalnya mulai dari nama, identitas ya, nama, pendidikan terakhir di mana, tempat tanggal lahir, seperti itu. Terus ada uncover damaging information. Perusahaan tentunya nggak mau kalau nanti dia punya karyawan yang ternyata bisa merugikan. Bagaimana sebenarnya mungkin cara kinerja orang ini di perusahaan yang lama, misalnya seperti itu, atau adakah hal-hal yang kemungkinan akan merugikan perusahaan dari orang ini di masa mendatang, seperti itu. Next. Nis. Maaf, terputus. Ini sinyal, Bu. Maaf ya. Di sebelumnya, tolong, Nis. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Oke. Oh, ini sebelumnya ya. Oke, sesudahnya berarti. Ya, jadi kalau berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh HR.com tahun 2018 di Amerika sendiri, itu ada setidaknya ada 5 nih top reasons atau alasan paling utama kenapa perusahaan harus melakukan background check kepada kandidat atau calon karyawannya. Yang pertama adalah protecting employees, customer, dan sebagainya. Itu seperti yang tadi kita sebutkan ya. Dia tentu saja perusahaan tidak mau atau ya perusahaan ingin menghindari hal-hal yang bisa membahayakan bagi perusahaan atau mungkin bagi pelanggan, bagi konsumennya kayak gitu. Lalu ada improve quality of hires, itu meningkatkan kualitas dari kandidat yang akan di-hire. Lalu ada mandated by law atau regulation. Ini karena memang background check itu sudah ada dalam peraturan ya, kalau ya di Amerika saya kurang tahu kalau yang di Indonesia kayaknya sih ada. Tapi nanti saya akan cari lagi. Lalu yang keempat adalah protect company reputation. Jadi salah satu yang mempengaruhi reputasi perusahaan adalah karyawannya. Jadi tentu perusahaan tidak akan mau ambil risiko ya teman-teman. Kalau misalnya, let's say misalnya Indomaret gitu. Kalau misalnya Indomaret tidak ramah, orang-orang mungkin nggak akan mau untuk belanja ke sana. Jadi untuk untuk melindungi reputasi perusahaan, biasanya perusahaan akan melakukan background check. Atau misalnya waktu dulu sempat ramai kalau nggak salah ada salah satu brand mobil yang karyawannya ternyata pelakor dan itu ramai banget di Twitter. Nah itu kan merugikan perusahaan ya, merusak reputasi. Nah jadi perusahaan nggak mau kejadian lagi mungkin hal-hal seperti itu. Gitu.
Yang terakhir adalah prevent and or reduce theft, embezzlement, other criminal activity. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin kayak sebenarnya kalau namanya pencurian nggak mesti harus di retail ya, di setiap pekerjaan itu ada kemungkinan pencurian atau penggelapan dana. Jadi kalau mungkin kandidatnya sudah memiliki ciri-ciri atau misalnya karakter yang tersembunyi yang kemungkinan bisa menyebabkan kejadian-kejadian tidak menyenangkan seperti ini, ya otomatis perusahaan tidak mau ambil resiko. Oke, lanjut. Nah, background checking ada 5 hal yang dicek ketika melakukan investigasi atau background checking oleh perusahaan. Yang pertama adalah verification report yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu ada identitas, work history atau sejarah pekerjaan, education, pendidikan, seperti itu. Lalu kadang-kadang juga perusahaan mengecek referensi, karena kadang-kadang ada kandidat yang suka lebay gitu ya, melebih-lebihkan pengalaman kerja dia gitu di perusahaan sebelumnya kayak gitu. Lalu ada credit reports, laporan mengenai utang ya pengguna, karena credit reports ini kalau kerjasamanya kalau nggak salah dengan bank atau dengan pemberi kredit tertentu, jadi supaya tahu bagaimana sebenarnya finansial kandidatnya ini gitu. Yang ketiga adalah criminal records, apakah kandidat punya catatan hitam, pernah masuk penjara atau mungkin pernah melakukan kejahatan lain, misalnya apakah dia pedofilia mungkin atau apa gitu ya. Jadi perusahaan harus tahu. Driving records ini lebih ke lalu lintas. Apa dia pernah menyetir sambil mabuk seperti itu. Lalu ada drug test ya untuk mengecek dia narkoba atau enggak kayak gitu. Nah, ini ada reference checking form yang teman-teman bisa lihat juga di buku kita ya. Di sini ada terdiri dari nama seperti itu, company-nya dulu apa gitu. Jadi ini sebenarnya reference checking form ini lebih ke satu alat yang diberikan oleh perusahaan untuk dilengkapi oleh kandidat. Nanti dari sana mereka akan melakukan background checking. Oke, lanjut. Nah, ada 4 source untuk background check. Jadi yang pertama adalah former supervisor atau employer. Jadi atasan atau karyawan maupun perusahaan di tempat dia dulu bekerja. Baru ada sosial media, itu untuk mengecek apa aja sih yang kandidat ini lakukan ketika di sosial media, apakah dia penyebar hate speech, itu juga termasuk salah satu yang dicek ketika melakukan background checking. Lalu ada written reference, ini biasanya kalau misalnya kita naruh nama atasan atau misalnya nama orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kita sebagai referensi untuk mencari pekerjaan baru, itu biasanya akan dihubungi oleh HR, lalu akan ditanya, gimana sih anak ini bekerja, apa sih yang menyebabkan dia keluar, seperti itu. Lalu ada commercial credit rating companies, ini untuk mencari tahu credit record yang tadi udah kita bahas di slide sebelumnya. Lanjut. Nah, ada beberapa seleksi lainnya, metode lainnya ketika interview di dalam menyeleksi kandidat itu ada 6. Yang pertama adalah, kita next. Nah, ini adalah polygraph and honesty testing. Polygraph and honesty testing ini untuk mencari tahu apakah seseorang itu berbohong atau mengatakan hal yang jujur nih ketika ditanya sesuatu. Biasanya ini dipakai oleh agen-agen federal atau mungkin di kepolisian seperti itu ya. Jadi nanti pakai alat yang ditempel ke dada dan ditempel ke jari. Nanti dilihat grafiknya. Kalau tiba-tiba grafiknya naik turun, tidak datar, itu berarti ada perubahan di dalam diri dia. Jadi itu salah satu tanda bahwa mereka berbohong kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, kalau grafologi ini nulis jadi penilaiannya dilakukan melalui melihat tulisan kandidat. Jadi kandidat disuruh menulis menggunakan pensil atau menggunakan pulpen, nanti pertanyaannya diberikan oleh si recruiter. Kayak gitu. Nanti dari tulisan ketahuan nih dia tipe orang yang seperti apa sih yang dia inginkan, seperti itu. Dan kalau misalnya dia berada dalam kondisi yang tidak nyaman, sifat-sifat atau sikap seperti apa yang akan dia timbulkan, seperti itu. Lanjut. Nah, human lie detectors
ini tidak menggunakan alat ya teman-teman, tapi dia menggunakan kemampuan seseorang atau orang yang sudah ahli di bidangnya. Misalnya menggunakan psikolog atau menggunakan, di sini disebutkan adalah former FBI agent gitu. Jadi nanti kandidat dihadapkan dengan expertise ini dalam satu ruangan, lalu dia akan diberikan pertanyaan-pertanyaan. Nanti perubahan-perubahan perilaku yang dilakukan oleh kandidat akan menjadi tolak ukur bagi expertise untuk menilai apakah dia berbohong atau tidak. Seperti itu. Lanjut. Physical examination ini tes kesehatan. Jadi untuk mencari tahu tingkat kesehatan calon karyawan, bagaimana dia mungkin ada penyakit-penyakit tertentu yang calon karyawan ini tidak ketahui nih sebelum dia dites oleh perusahaan, atau ya tadi seperti yang tadi kita udah sebutkan di sebelumnya ya, ada drug test. Jadi untuk mengetahui apakah karyawan ini punya ketergantungan obat-obatan atau memakai narkoba seperti itu. Nah, kalau yang ini substance abuse screening dilakukannya sebenarnya random, tergantung pada kebijakan perusahaan. Bisa dilakukan pada yang bukan cuma pada yang belum bekerja atau masih menjadi calon karyawan, tapi juga bisa dilakukan pada orang-orang yang sudah menjadi karyawan tetap. Biasanya substance abuse screening ini diberikan pada orang-orang yang akan naik jabatan atau dipromosikan. Jadi untuk menghindari tingkat kesehatan yang tidak diinginkan oleh perusahaan, seperti itu. Lanjut. Oke, ini complying with immigration law. Jadi salah satu penilaian rekruter ketika ingin meng-hire kandidat adalah apakah dia memiliki izin untuk bekerja sesuai dengan peraturan atau ketentuan imigrasi yang berlaku, terlebih kalau dia berasal dari luar negeri atau dari luar daerah. Misalnya kalau kita tinggal di Indonesia, lalu kita pengen kerja di Abu Dhabi misalnya gitu, otomatis kita harus menyesuaikan seluruh dokumen kita sesuai dengan kebijakan yang ada di Abu Dhabi, seperti itu. Begitu juga dengan orang-orang luar negeri yang mau bekerja di Indonesia, otomatis dia harus punya paspor dan dia harus punya permit untuk bekerja di Indonesia, seperti itu. Next. Ini improving productivity through HRIS. HRIS ini Human Resources Information System. Jadi ada di dalam HRIS itu ada namanya Applicant Tracking System. Jadi sistem dalam HRIS. HRIS ini kalau saya nggak salah itu adalah sistem internal punya HR. Jadi setiap perusahaan dia akan punya sistemnya masing-masing. Apa sih kegunaannya ATS yang ada di sistemnya HRIS? Nah, kegunaannya tuh ada 3. Yang pertama adalah knockout application who don't meet minimum or non-negotiable job requirements. Kayak tadi kita sebutkan misalnya akuntan, tapi dia tidak punya kemampuan yang mumpuni di bidang akuntansi. Tentu dia tidak bisa dong tidak bisa melakukan pekerjaannya. Dia tidak memenuhi job requirement yang seharusnya. Nah, otomatis dia harus dikeluarkan. Kayak gitu. Lalu yang kedua adalah discover hidden talent. Apabila misalnya di tengah perjalanan di tengah perjalanan seleksi ternyata kandidat memiliki talenta atau memiliki bakat yang selama ini tidak pernah terlihat misalnya. Nah, nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya ternyata dia suka mainan sosmed. Oh, perusahaan butuh orang sosmed nih, akhirnya ntar dia dipekerjakan di bagian sosmed gitu, atau cuma mantau di bagian sosmed seperti itu. Lalu ATS juga bisa berguna untuk test and screen applicants online. Jadi kalau misalnya dilakukan rekrutmen secara online, ATS ini bisa sangat membantu HR. Jadi di dalamnya nanti ada skill testing, ada cognitive testing, ada psychological testing juga. Jadi HR nggak perlu capek-capek mendatangi seseorang ke tempatnya atau orang itu harus jauh-jauh datang ke perusahaan yang dituju, seperti itu. Next. Oke, dilanjutkan oleh Rifki. Iya, halo. Ya, nama saya Rifki Ahmad Hafal. Saya akan menjelaskan di chapter 7 tentang interviewing candidates. Di sini ada basic test of interview dan errors that undermine an interview usefulness dan how to design and conduct effective interview. Saya akan menjelaskan basic type of interview terlebih dahulu.
Nah, basic types of interview ini pertamanya ada 3, itu selection interview, appraisal interview, dan exit interview. Kalau selection interview ini adalah untuk seleksi ya. Jadi bertujuan untuk perusahaan bisa mengetahui apakah pelamar sudah memenuhi syarat untuk pekerjaan yang ditawarkan. Interview ini lebih kepada agar perusahaan bisa tahu tentang kepribadian pelamar di luar keterampilan atau keahlian yang biasanya sudah ada di CV. Selection interview ini seperti untuk melihat kemampuan berinteraksi pelamar. Kalau appraisal interview itu adalah interview penilaian. Jadi gunanya untuk mengevaluasi sistematis untuk memahami kinerja karyawan dan kemampuan karyawan tersebut, sehingga perusahaan dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut lagi bagi karyawan yang bersangkutan. Perusahaan sering menggunakan penilaian kerja atau performance appraisal ini sebagai dasar dari kenaikan gaji, promosi, bonus, ataupun bisa juga sebagai dasar untuk penurunan jabatan dan pemutusan hubungan kerja. Penilaian kinerja yang dilakukan dengan baik dan profesional dapat meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan sehingga tujuan organisasi juga dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Kalau exit interview, tujuannya adalah untuk memberikan pertanyaan terkait dengan alasan karyawan resign dari pekerjaannya. Tujuannya adalah memberikan perspektif baru perusahaan, menampung masukan dari karyawan tentang sistem kerja, tata kelola, lingkungan kerja, dan elemen kompensasi sebagai evaluasi untuk HRD dalam melakukan tata kelola karyawan dan program-program yang telah dijalankan pada satu periode kerja. Dan untuk HRD dapat menetapkan syarat rekrutmen untuk karyawan baru. Nah, biasanya pas wawancara ini HRD nanyain kepada yang exit ini untuk saran-sarannya untuk memperbaiki perusahaan ke depannya. Saran-saran ini diharapkan dapat membantu untuk perbaikan perusahaan hingga peningkatan budaya perusahaan agar nantinya lebih baik. Informasi dari exit interview ini juga dikumpulin untuk memberikan perspektif baru bagi perusahaan yang selama ini tidak diketahui oleh HRD. Oke, next. Types of questions ini ada stress interview dan puzzle questions. Gunanya stress interview adalah untuk melihat seberapa bisa si karyawannya ini kalau ditanyain yang susah dan untuk bisa ngeliat juga dia bisa bekerja apa enggak di dalam apa saat diberikan stres gitu. Kalau puzzle questions itu lebih ke teknikal. Jadi agar karyawan bisa lihat bagaimana perusahaan bisa melihat bagaimana cara karyawan ini membuat keputusan dan berpikir di under pressure. Next. Oh iya maaf, kayaknya ada satu halaman yang kurang. Ini langsung aku jelasin aja lisan ya teman-teman. Nah jadi ada unstructured and ini adalah tentang format of interview. Format of interview ini ada 2, yaitu unstructured dan structured. Kalau unstructured or non-directive interview ini adalah interview di mana poin-poinnya diambil interviewer berdasarkan respons dari pertanyaan yang diberikan dan disambung-sambungkan. Jadi seperti tanya-tanya balik gitu. Nah ini biasanya makan waktu lebih banyak, jadi baik dilakukan untuk interview skala kecil. Kalau structured or directive interview ini adalah interviewer udah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pelamar. Nah, ini biasanya untuk interview yang berskala besar karena lebih efisien waktu. Oke, next. Akan dijelaskan dari teman saya, Rika. Terima kasih. Ya, selamat malam semuanya, teman-teman, Bu Ibu. Saya akan menjelaskan konten yang kedua di chapter 7 ini, yaitu
the errors that undermine an interview's usefulness. Jadi di sini saya akan menjelaskan permasalahan apa saja yang dapat mengurangi dari kemanfaatan interview itu sendiri. Ya, bisa next. Nah, di sini ada 6 faktor. Yang pertama itu ada first impression. Jadi salah satu error yang bisa menurunkan kemanfaatan wawancara itu, yang pertama ada make snap judgment. Jadi di first impression ini bisa menimbulkan interviewers itu bisa membuat suatu judgment dengan cepat hanya dengan melihat dari base score tes sebelumnya atau resume data. Kemudian negative bias, nah ini juga sama. Kenapa pewawancara atau interviewers itu bisa memberikan negative bias disebabkan karena based on test score sebelumnya atau resume data. Yang kedua yang dapat mempengaruhi interview itu not clarifying what the job requires. Jadi di sini interviewers itu tidak mengklarifikasi apa sih sebenarnya requires dari job yang ditawarkan, sehingga di sini bisa disimpulkan adanya misunderstanding the job. Kemudian yang ketiga itu candidate order, contrast, error, and pressure to hire. Nah di sini maksudnya the order in which interviewers see applicant affect how they rate them. Jadi ketika interviewers itu melakukan interview terhadap banyak kandidat dan suatu ketika dia ditempatkan pada posisi di mana kandidat itu memiliki penampilan yang kontras. Maksudnya jadi yang misalkan setelah 10 kandidat yang dia interview, kemudian orang yang ke-10 ini terlihat lebih bagus misalkan dibanding yang ke-9, karena yang 9 itu sepertinya banyak sekali requirement yang tidak terpenuhi. Begitu melihat yang ke-10 itu kok hampir semuanya tuh menurut dia karena tadi kontras kok kayaknya ini nilainya ratingnya tinggi semua, padahal mungkin ketika direview kembali ke belakang sebenarnya si nomor 10 ini tidak lebih baik dari nomor-nomor sebelumnya atau rata-rata, cuman karena tadi dipertemukan di tempat di kondisi yang kontras sehingga bisa mempengaruhi rate dari kandidat itu. Kemudian yang keempat itu non-verbal behavior and impression management. Nah di sini tuh perilaku non-verbal dari interviewees itu atau applicant itu mempengaruhi penilaian atau mempengaruhi kesimpulan dari interviewers, di mana yang mempengaruhi itu adalah personality dari interviewees. Misalkan ketika dia berjalan atau ketika dia berjabat tangan dengan interviewers itu mempengaruhi penilaian dari interviewers. Kemudian juga jika si applicant itu menggunakan taktik impression management, di mana ada taktik ingregation. Ingregation itu jadi suatu seperti strategi sih sebetulnya. Jadi dia itu seolah-olah setuju dengan apa yang disampaikan oleh pewawancara gitu. Dia setuju, kemudian seolah-olah memiliki keyakinan yang sama dengan interviewers. Kemudian self promoting itu salah satu taktik juga di mana applicant itu mempromosikan dirinya bahwa dirinya tuh mampu di job itu, dan mungkin cara penyampaiannya yang berlebihan atau seperti apa, dan itu bisa mempengaruhi dari penilaian interviewers. Kemudian yang kelima itu effect of personal characteristic, diantaranya attractiveness, gender, and race. Jadi ketika karakteristik seseorang itu mempengaruhi penilaian dari interviewers, diantaranya bisa dari daya tariknya atau gender atau dari ras. Misalkan kalau misalkan di buku itu dicontohkan ketika pewawancara itu atau interviewers itu panel, misalkan ada orang yang berkulit putih dan orang berkulit hitam, rata-rata rating yang diberikan oleh pewawancara atau interviewers berkulit putih itu ratingnya tinggi pada orang-orang atau kandidat yang berkulit putih, dan ketika hasil dari interviewer berkulit hitam, rata-rata kandidat yang ratingnya tinggi juga kandidat yang memiliki kulit hitam. Mungkin seperti itu. Kalau misalnya di Indonesia mungkin suku ya, suku misalnya pas saya lihat resume ternyata dia orang Jawa, kayaknya nanti kalau saya kerja bareng dia enak nih misalnya. Itu ada sisi subjektif di situ, itu bisa mempengaruhi penilaian dari wawancara itu sendiri. Dan yang terakhir interviewer behavior. Jadi selain faktor dari kandidat, ini juga ada faktor dari si pewawancaranya, di mana diantaranya itu pertama telegraphing expected answers. Jadi mungkin secara tidak sadar si interviewer itu memberikan kode apa sih sebenarnya jawaban yang kita inginkan. Nah itu bisa saja terjadi. Kemudian talking so much, dan itu juga dari interviewer, di mana dia mungkin terlalu banyak
menyampaikan opininya sehingga tidak ada waktu atau sedikit waktu yang dimiliki oleh applicant atau pelamar atau kandidat untuk menyampaikan jawabannya, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang harusnya ditanyakan itu tidak tersampaikan. Kemudian letting the applicant dominate. Nah, ini juga sama. Kalau yang tadi mungkin dari pihak interviewernya yang terlalu banyak bicara, kalau ini sebaliknya itu dari applicant-nya yang mendominasi, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang harusnya disampaikan mungkin saja tidak tersampaikan. Kemudian yang keempat itu act positively toward favored applicant. Jadi si interviewer ini memberikan respon atau memberikan tanggapan lebih positif gitu dengan cara positif, karena setelah dia mungkin mengajukan beberapa pertanyaan, sepertinya ini cocok nih di dengan pekerjaan yang saya tawarkan gitu, sehingga dia berubah misalnya perilakunya, responnya terhadap kandidat itu. Dan ketika dipertemukan dengan kandidat yang lain yang menurut dia tidak memenuhi requirement, sikapnya berubah. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu faktor. Ya, next. Yang ketiga itu how to design and conduct an effective interview. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih seharusnya interview itu didesain agar berjalan dengan efektif. Ya, next. Di sini ada 5 step. Yang pertama itu analyze the job. Jadi di sini interviewer sebelum melakukan interview itu harus menganalisis job description. Job description-nya itu apa, kemudian job duties-nya itu apa yang memang dipersyaratkan atau dicari perusahaan. Yang tentunya di dalamnya juga menentukan knowledge apa sih yang harus dimiliki kandidat, kemudian keterampilan apa, abilities apa, dan kualifikasi lainnya yang relevan dengan pekerjaan yang ditawarkan. Yang step kedua itu rate the job's main duties. Jadi di sini selain kita sudah melis job description dan duties tadi, kita juga merating mana sih yang pekerjaan-pekerjaan utama yang memang membutuhkan skill lebih misalkan, atau memang memiliki membutuhkan kualifikasi yang kompleks misalkan. Dan ini kita rating misalkan rating 1-5. Jadi yang paling tinggi itu 5, kemudian yang kira-kira memang persyaratannya lebih sedikit atau skill yang dibutuhkan lebih sedikit dikasih skor 1. Kemudian yang step 3 itu create interview questions. Nah, setelah kita menentukan sudah memiliki gambaran apa aja pekerjaan yang dan skill yang harus dimiliki oleh kandidat, kemudian kita menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mendukung dan bisa menjawab dari data pekerjaan requirements tadi. Selanjutnya, setelah kita menuliskan pertanyaan, di dalam menuliskan pertanyaan ini tentunya pertanyaannya itu harus diisi dengan pertanyaan situasional, karena kita di sini kalau interview itu memang ingin melihat perilaku, tidak hanya seperti lulusannya saja atau apa saja diklat yang sudah dilakukan, tapi kita ingin melihat seperti apa sih perilakunya dan bagaimana sikap dia ketika dia ditempatkan pada situasi tertentu. Jadi tentunya pertanyaan-pertanyaan ini harus memuat pertanyaan situasional. Kemudian juga job knowledge, itu juga misalkan job yang ditawarkan itu terkait misalkan untuk ditempatkan di biro SDM, tentunya kan bisa dipertanyakan misalnya istilah-istilah yang ada di SDM, misalnya dalam penilaian kinerja, indikator, atau misalnya balance scorecard itu apa sih, itu pengetahuan yang relevan dengan job-job yang dengan list job yang kita tawarkan. Kemudian yang selanjutnya step keempat itu create benchmark answer. Jadi selain kita menuliskan pertanyaan, kita juga menyusun atau membuat tolak ukur dari jawaban yang ideal, sehingga kita ada gambaran kalau misalnya jawabannya mendekati jawaban ideal mungkin bisa di skor 5, atau misalnya dia jawabannya rata-rata bisa di skor 3. Kemudian step yang kelima itu appoint the interview panel and conduct interviews. Nah, di sini itu interview dilakukan secara panel, di mana panel itu sendiri itu adalah menunjuk sekelompok orang yang dinilai ahli, biasanya kalau di perusahaan itu mungkin bagian direksi, agar bisa mewakili gitu semua penilaian secara umum. Kemudian next, yang ketiga ini how to conduct an effective interview. Itu yang step yang pertama.
yaitu make sure you know the job. Nah, interviewer itu harus benar-benar mengetahui apa sih sebenarnya persyaratan dari pekerjaan yang kita tawarkan kepada kandidat. Kemudian apa sih yang kita harapkan dari kandidat itu harus benar-benar pada step pertama itu harus benar-benar sudah dimiliki oleh seorang pewawancara. Kemudian yang kedua, structure the interview. Nah, ini tadi juga mungkin sudah dijelaskan oleh Rifki, itu interview itu bisa dilakukan structure atau unstructured. Tapi memang untuk agar interview itu berjalan efektif, tentunya interview yang dilakukan harus dilakukan secara structure, di mana di dalamnya itu sudah ditentukan misalkan pertanyaan apa saja yang akan disampaikan, kemudian jawaban apa saja yang diinginkan. Nah, ini di sini mungkin di pertanyaannya itu yang pertama, best question and actual job duties. Tadi sudah disampaikan bahwa di awal itu kita kan sudah menganalisis job description dan dutiesnya itu seperti apa. Nah, questionnya itu yang diberikan juga berdasarkan itu. Kemudian use job knowledge tadi juga sudah disampaikan berdasarkan situasional atau behavior question. Yang ketiga, use same question. Nah, maksudnya ini memberikan pertanyaan yang sama kepada kandidat yang berbeda sehingga nanti nilainya akan menjadi objektif. Yang selanjutnya, use descriptive rating scales to rate answer. Nah, di sini tadi juga sudah dijelaskan, kita selain menyiapkan pertanyaan, menyiapkan answers-nya juga, dan itu juga kita agar ada gambaran saat kandidat itu memberikan jawaban, kita membuat scaling atau rating atas pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian use a standardized interview form. Jadi menggunakan form interview yang sudah distandarisasi. Mungkin contohnya bisa diklik di bagian atau next slide dulu, sorry. Nah, ini mungkin ada teman-teman juga bisa cek di buku. Ini salah satu contoh pertanyaan yang terstruktur. Yang pertama tentang job knowledge question, kayak ini pertanyaan langkah apa yang bisa kamu lakukan misalkan untuk mengganti fan belt on Toyota Camry. Ini salah satunya di industri mobil. Pertanyaan yang berkaitan dengan knowledge. Kemudian ada pertanyaan berkaitan dengan experience, di mana dia mempertanyakan pengalaman mungkin di pekerjaan sebelumnya itu seperti apa. Kemudian behavioral questions di sini juga lebih real, jadi dipertanyakan tell me about a time when you had to deal with a particularly obnoxious person. Jadi ini pertanyaannya memang langsung apa sih yang kamu lakukan atau kapan kamu berhadapan dengan kondisi dengan orang yang menjengkelkan. Kemudian dalam situasi itu apa yang kamu lakukan. Nah, ini pertanyaan ini memang lebih ke lebih ke fakta gitu. Faktanya saat kamu bertemu dengan kondisi ini apa yang akan kamu lakukan. Kemudian yang situational, kalau situational itu lebih ke pengandaian ketika kamu dihadapkan misalkan bos itu bos itu meminta bahan presentasi untuk diselesaikan malam itu, kemudian ternyata anggota tim kamu berhalangan, apa yang akan kamu lakukan. Itu contoh-contoh pertanyaan yang terstruktur. Mungkin bisa balik lagi ke slide sebelumnya. Step ketiga itu get organized. Jadi interview tadi tentunya harus terorganisasi. Selain dari substansi untuk wawancaranya, tapi kondisinya juga harus terorganisasi. Misalkan wawancara itu dilakukan di tempat yang private, di mana antara pewawancara dan yang diwawancara itu merasa nyaman dan bisa menyampaikan opininya dengan maksimal. Kemudian misalkan tidak boleh baik pewawancara ataupun yang diwawancara tidak boleh membawa HP ke dalam ruangan seperti itu. Jadi ini lebih ke kondisi realnya ketika dilakukan wawancara. Yang keempat, establish rapport itu seperti membangun hubungan itu. Jadi membangun hubungan itu pas pertama kali kita bertemu dengan kandidat itu mungkin kita memberikan kesan yang nyaman gitu. Jangan sampai si kandidat itu merasa tertekan atau tegang gitu. Yang kelima, ask questions. Nah, tadi juga sudah disebutkan dalam memberikan pertanyaan itu kita jangan sampai memberikan kode jawaban yang diharapkan. Kemudian jangan sampai kita terlihat terkesan menginterogasi
kandidat, kemudian juga jangan sampai monopoli, maksudnya tadi mendominasi baik itu dari interviewers atau dari interviewees-nya. Kemudian yang keenam, take brief unobtrusive notes during the interview. Maksudnya di sini jadi selain kita melakukan wawancara dan atau juga mungkin bisa menyiapkan notes apabila nanti ketika suatu poin-poin penting nggak lupa yang tidak ada di pertanyaan yang telah kita siapkan. Nah, itu bisa disiapkan notes sehingga nanti kita bisa mereview dengan. Yang ketujuh, close the interview, itu interviewnya ditutup oleh interviewer dengan baik. Apabila ada viewees atau kandidat itu bisa kita jawab dulu, kemudian kalau misalkan contohkan di buku ketika kita merasa tertarik dengan kandidat itu mungkin bisa disampaikan apa sih step selanjutnya, atau ketika kita kemungkinan besar akan menolak dia mungkin bisa disampaikan secara diplomatis gitu. Yang ke-8 itu review the interview. Tadi kita sudah melakukan ini dilakukan ketika sudah wawancara, mungkin antara tim, kalau misalkan panel tadi antara tim, nanti bisa di-review bersama atau di-review masing-masing sesuai dari notes tadi atau skor yang telah diberikan. Next, udah ya kayaknya. Oh, ini contoh ya tadi. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bisa dilanjutkan oleh Ibu ya. Terima kasih. Mohon izin Bu, sudah selesai presentasinya. Oke. Aduh, terima kasih. Summary-nya ya, jadi kita sudah membahas mengenai apa namanya, mengenai seleksi ya, kemarin kan rekrutmen, sekarang seleksi, dan dengan berbagai metode sangat detail ya. Tadi presentasinya bagus. Nah, sebagai catatan saya, bentuk tesnya itu nanti disesuaikan dengan yang pertama pasti budget, gitu ya, karena semua itu pasti berkonsekuensi terhadap biaya. Terus yang kedua, alat tes yang sesuai untuk masing-masing job-nya, job requirement-nya seperti apa, itu alat tesnya mungkin berbeda, gitu ya. Jadi kalau misal nih seleksi auditor, kan nggak mungkin pakai physical test yang lari terus kecepatan seperti itu kan ya, tapi lebih ke arah ketelitian, konsentrasi. Nah, jadi disesuaikan dengan job yang akan diisi, kemudian disesuaikan dengan budget. Nah, berkaitan dengan budget itu pasti disesuaikan juga dengan jumlah kandidat. Makin banyak jumlah kandidat itu kan makin mahal kan ya. Jadi biasanya sih bertahap. Jadi di tahap awal itu adalah tahap yang paling umum, yang paling murah. Misal nih seleksi administrasi atau tes umum, tes kecerdasan umum. Nah, makin spesifik, makin mahal itu biasanya sudah mengerucut gitu ya. Oke. Jadi tahap-tahap awal itu memang benar-benar screening untuk persyaratan dasar dari masing-masing job.
misal bea cukai kalau nggak salah dulu itu ada tes lari, sekarang masih ada nggak sih? Masih ada, Bu, siap. Nah, gitu kan. Nah, itu memang persyaratannya bahwa ada kemungkinan pegawai bea cukai itu harus bekerja dengan fisik yang kuat, ya itu memang harus dilakukan. Kemudian TNI, Polri itu kan memang ada tes fisik dan macam-macam, itu kan karena memang persyaratan fisik dari jobnya memang seperti itu, gitu ya. Nah, catatan yang kedua adalah tadi kan prediksi ke depan. Yang jadi masalah adalah biasanya perusahaan tidak bisa memprediksi juga karir path dari seseorang gitu ya. Jelas nggak? Jadi kalau misalnya tadi ada teman yang mau masuk bea cukai, tes fisik segala macam, tapi nantinya postingnya ke bagian SDM di bea cukai, itu kan jauh ya. Jadi relevansinya itu tidak cocok dengan proyeksi future career dari si aplikan itu sendiri. Jadi memang kadang-kadang ketika Anda tidak ketemu orang, oh ini kayaknya orangnya nggak match dengan jobnya, itu mungkin bukan karena seleksi yang dulu salah, tapi karena memang tidak sesuai dengan karir yang saat ini gitu ya. Jadi yang agak bermasalah justru di karir, di perjalanan karir yang berikutnya. Karena kalau di entry level mungkin sesuai, tapi ketika karirnya meningkat, kemudian terjadi rotasi, mutasi, itu sudah nggak pas lagi. Itu PR banget itu buat perusahaan, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di awal memang perusahaan sebaiknya merekrut orang yang cukup fleksibel seandainya memang terjadi perluasan job yang akan diisi gitu. Jadi tidak dalam job family yang sama atau tidak dalam persyaratan yang sama, tapi agak melebar jauh gitu ya, agak melebar. Walaupun dipindahkan, dirotasi ke job yang jauh berbeda, dia masih bisa beradaptasi. Itu pentingnya di situ. Nah, kemudian ada nah ini kan kalau yang tadi dibahas itu kan sebenarnya rekrutmen di entry level nggak sih? Yang baru lulus gitu ya? Iya Bu, kebanyakan kalau secara garis besar ini buat entry level sih Bu. Nah, ya itu yang harus kita pikirkan juga kalau kita ngerekrut untuk intermediate, untuk middle gitu ya, untuk manager ke atas gitu ya. Baik untuk ngerekrut internal maupun eksternal. Kemarin kan kita sudah belajar ya untuk rekrutmen internal sama eksternal kandidatnya kan ya. Dari internal maupun eksternal itu memang lebih agak terbatas. Terutama kalau memang masih di pertengahan. Kalau itu kan banyak. Jadi di pertengahan itu agak mustahil perusahaan mengambil dari luar untuk manajer, level manajer. Karena itu pasti akan diisi dari kandidat dari dalam. Nah, masalahnya apakah kandidat ini bisa diproyeksikan mengisi di jabatan yang middle manager. Nah, solusinya biasanya sih memang perusahaan mempersiapkan ketika ngerekrut itu memang kalau sekarang istri ya itu diterima tapi memang akan diproyeksikan masuk ke level manajerial, which is ada kemampuan konseptual dan kognitif yang lebih ditekankan ketimbang keterampilan untuk mengisi di lower level. Tapi itu memang PR banget. Jadi tadi ada persen job fit, persen organizational fit. Nah, yang organizational fit-nya masih bisa terpenuhi kalau kandidat internal, tapi kalau job fit-nya kadang-kadang memang agak berat. Gitu. Terus kemudian
Kemudian apa sih namanya? Ini bisa dikaitkan dengan people development ya. Nanti di seksi berikutnya kan kita ngomong training and development ya. Sesuaikan gitu loh. Jadi rekrutmen ini akan merupakan cerminan dari keberhasilan people development dari sebuah perusahaan. Jadi keberhasilan seleksi internal untuk posisi middle ke atas itu bisa jadi merupakan keberhasilan sistem karir dan sistem development pengembangan pegawai dari si perusahaan itu sendiri. Karena kalau development-nya gagal ya berarti kualifikasinya tidak bisa berkembang, tidak bisa mengisi jabatan di atas dan itu kemana-mana. Itu sebabnya karir itu penting. Jadi investasi perusahaan untuk mempersiapkan para pegawainya mengisi job yang ada di atasnya. PR lagi kalau misal terjadi perubahan strategi, misalnya merger, akuisisi, holdingisasi, itu bisa sangat merubah policy management dalam hal apa sih namanya, kebijakan SDM ya, kebijakan SDM dari A sampai Z-nya. Jadi testing ini merupakan bagian teknis, tapi bahan bakunya ditentukan oleh sistem yang lain, bahan baku yang dites, outputnya juga akan digunakan oleh sistem yang lain. Jadi kalau testing ini memang technical, hanya saringan gitu ya, tapi saringan ini memang jadi sangat penting kalau ini akan dikaitkan dengan proyeksi SDM jangka panjang. Mungkin itu ya tambahan dari saya. Ada pertanyaan buat saya? Kalau nggak ada, mohon maaf ya di sini udah malam. Jadi diskusinya dilakukan secara offline. Pertanyaannya disampaikan di grup chat ya. Minimal satu kelompok ada 2 pertanyaan. Satu kelompok yang lain memberikan 2 pertanyaan dan nanti dijawab di situ oleh yang presentasi maupun oleh kelompok lain yang ingin memberikan pendapat. Gitu aja ya. Jadi kita buka di ada komentar nggak? 2 pertanyaan tidak terlalu banyak, Bu. Izin, Bu. Kenapa? 2 pertanyaan apakah tidak terlalu banyak? Kita kelompoknya berapa sih? Ada 6 sih, Bu. Jadi kalau misalkan ini presentasi ada 5 pertanyaan, 10 pertanyaan berarti kalau 2-2. Kayaknya cukup banyak, Bu. Kasian. Satu orang jawab 2 kan? Mungkin ada teman-teman yang inisiatif mau bertanya. Jadi kalau kewajibannya mungkin bisa 1 pertanyaan aja atau gimana, Bu? Oh, ya include di situ minimal aja sih. Ya diatur aja lah. Maksud saya sih itu memang mengatur untuk mengantisipasi jangan sampai nggak ada pertanyaan juga. Oke ya. Jadi kalau in total ada 10 pertanyaan, is oke. Kalau tidak sampai 10 berarti kewajiban dari kelompok untuk bikin 10 pertanyaan. Kita buka diskusi sampai hari Sabtu atau sampai kapan? Boleh, Bu, sampai Sabtu. Sampai Sabtu ya. Jadi kita interaksi di situ. Kemudian kalau diperlukan hari Sabtu kita mau tambahan membahas online lagi, nggak ada masalah sih. Silakan aja diatur, nanti tinggal info ke saya. Gitu ya. Baik, Bu. Oke. Jadi mungkin itu dulu dari saya. Mohon maaf, di sini udah hampir jam 10, hampir setengah 10. Sementara besok pagi harus udah jalan lagi ke lapangan. Jadi
kita cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat. Sampai ketemu lagi di offline diskusi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Hati-hati Bu di jalan. Makasih, Bu.